Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama dari emiten rokok ada WIM, direkomendasikan buy, supportnya di 1085, resisten hingga ke 1325. Kemudian ada SSMS juga direkomendasikan buy 1550, supportnya resisten hingga ke 1785. Medco juga direkomendasikan buy, supportnya di 1440, resisten hingga ke 1635. Dari pakan ternak ada Java juga direkomendasikan buy di 2230, resisten hingga ke 2390. Ada WIM, SSMS, Medco dan Java, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Danika, kita akan lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama dari emiten rokok Pak, ada WIM. Hari ini juga tertekan cukup dalam sepekan terakhir juga melemah karena di akhir September sebelumnya sudah mengalami kenaikan signifikan, purbaya efek sepertinya. Pak Danika, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk WIM setelah mengalami penguatan signifikan beberapa waktu yang lalu, dan pertimbangannya buy di level berapa? Baik, untuk WIM ini sebenarnya ya masih ada ya efek dari si Pak Purbaya efek tadi, dan kemarin sempat merah terus dan sepertinya ini sudah mendekati area jenuh jual ya, karena di sini dia udah berada di cluster moving average 21 dan 34-nya dan sudah hampir menyentuh Fibonacci 0,618-nya ya. Jadi kemungkinan ini area jenuh jual. Jadi kalau misalnya mau spekulatif buy, ini bisa ya, udah bisa mulai dicicil ya. Nanti bisa masuk lebih banyak pada saat dia nanti ada swing low atau ada candle hijau yang lebih tebal ya. Tapi ini dia benar-benar udah mau mendekati si supportnya ya. Supportnya di level 1085. Ya, dan next support itu tadi masih di bawah lagi ya, di area kira-kira level 1070. Ini juga ada 1070 ya di Fibonacci 0,618-nya. Ini bisa menjadi area buy dengan targetnya ya, resistance pertama ada dekat Fibonacci 0,38 di 1325 ya, dan resistance berikutnya di level 1550-an. Baik, dari WIM kita beralih ke sampel yang kedua, ada SSMS ini dari Plantation. Ini cukup menarik dari sisi sektornya Pak. Untuk SSMS tampaknya tidak terdampak dari perang dagang. Kinerja mereka masih oke sampai semester 1, dan juga posisi dari pergerakan sahamnya juga dalam beberapa waktu terakhir banyak yang cenderung mengalami penguatan signifikan. Analisisnya untuk SSMS Pak? Baik, untuk SSMS ini juga dia masih uptrend ya. Kemarin setelah dia breakout dari cup and handle-nya, dan dia kemarin sempat menyentuh si resistance-nya di 1920, dan sekarang ini dia juga sepertinya masih mau ada koreksi lagi ya, mungkin bisa sampai level 1600-an ya, 1600-an. Jadi ini bisa menjadi area buy. Balik lagi sama seperti WIM tadi, ini dia berada di cluster moving average 21 dan 34 dan area Fibonacci 0,618. Jadi bisa mulai koleksi spekulatif buy. Nanti kalau ada candle hijau yang lebih besar, itu bisa buy lebih banyak. Ya, dengan supportnya tadi yang pertama ada di level 1550, yaitu supportnya di situ sedikit di bawah Fibonacci 0,618. Lalu keduanya di bawahnya ada lagi di level 1460 ya. Itu batas maksimumnya. Dan resistennya yang pertama itu ada di level 1785 ya, 1780 sampai 1785 di Fibonacci 0,2, dan resistensi yang lebih kuat berikutnya di level 1920, yaitu titik tertinggi kemarin. Baik, di 1800-an akan dilewati begitu Pak ya untuk SSMS yang hari ini ditutup flat di 1635.
Beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak. Ada Medco dari energi, supportnya tadi di 1440, resisten hingga ke 1635. Buy di level berapa dan pertimbangannya untuk Medco? Baik, untuk Medco sebenarnya kemarin sempat mau breakout ya, tapi dia breakoutnya juga lumayan tinggi, tapi dia ditahan dua resisten sebenarnya, resisten 1635 dan 1700-an ya, dan dia akhirnya mau ada retracement lagi ya, menguji supportnya di 1535 ya. Jadi ini bisa sekarang ini berada di area support ya, bisa buy di area 1500 sampai 1560 ya. Tapi kalau besok ini nggak menutup kemungkinan besok masih mau retrace, mungkin mendekati support berikutnya di 1440, ini bisa mulai dicicil lagi. Supportnya tadi 1440, di bawahnya lagi ada level 1350-an ya, dengan targetnya yang pertama ada di 1635 dan titik tertinggi kemarin areanya di 1700-an. Dalam beberapa bulan terakhir, Pak, saham Medco sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini. Pola trennya masih terjaga tidak, Pak, untuk Medco? Pola tren masih uptrend, Pak. Kemarin itu dia sempat masih ada higher high ya. Sekarang lagi nyari higher low-nya aja. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir, Pak, dari pakan ternak ada Java. Anda juga rekomendasikan buy 2230, resisten hingga ke 2390. Di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, Java ditutup menguat. Cukup tangguh di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di 3,24% di 2230. Support dan resistennya tidak terlalu lebar sepertinya, Pak Danika? Iya, nggak begitu lebar ya emang. Tapi untuk Java ini sepertinya ada perubahan plan ya, karena dia hari ini dia ada reject di area resistance-nya dan volume juga lumayan besar ya. Jadi sepertinya ini agak caution ya, masuk watchlist dulu. Kalau misalnya dia besok bisa bertahan di atas 2230, itu nanti baru lumayan menarik ya untuk Java ya. Jadi kita lihat dulu seperti itu. Ini resistennya kuat nih di 2230 dan 2350, area itu yang kuat. Intraday hari ini sudah sempat menyentuh betul tuh, Pak, di 2350 hari ini. Intraday tertingginya untuk Java ditutup menguat di 3,24% di level 2.230 rupiah per sahamnya. Prospek sampai dengan akhir tahun seperti apa, Pak, untuk Java? Java sendiri sih dia masih uptrend ya, masih uptrend ya. Tapi kayaknya sampai akhir tahun mungkin dia, kalau misalnya dia nggak bisa bertahan di atas 2230, kemungkinan dia mau koreksi dulu ya. Dan kalau misalnya koreksi itu agak jauh ya, mungkin ke level 1900 ya, mungkin ya 1900 sampai 1950 itu ada support kuatnya di area situ. Baik. Penutupan hari ini di 2230 menguat di 3,24%. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada WIM, SSMS, Medco dan juga Java. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Danika, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pelemahan dari indeks harga saham gabungan terpangkas, tapi pelemahan yang terjadi di sesi kedua masih cukup dalam di 1,95% pelemahan, namun masih mampu bertahan di atas level 8.000-an, tepatnya ditutup di 8.066.522. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.269, sempat menguat ke 8.284, namun jelang penutupan sesi pertama hingga 30 menit memasuki perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan koreksi di atas 3%, menyentuh level intraday terendah di 7.974. Dari data RTI, tampaknya level terendah dalam sepekan terakhir, pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi dari beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ke grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 2,00%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 2,35%, LQ45 ditutup di zona merah di 2,05% pelemahannya. Rotasi pergerakan sektoral, ke grafis selanjutnya, properti menguat sendirian
tipis di 0,03%. Ada Pani di sana. Hari ini rebound setelah koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Sementara transportasi dan logistik turun dalam di 3,99%, energi juga melemah di 3,34%, dan keuangan juga melemah di 2,90%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, di antaranya ada Archie ditutup melesat di 1380, Gosco hari ini juga menguat ditutup di level 336 rupiah per saham, energi juga menguat di 1080, NCKL juga menguat di 1200. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Ada CDIA melemah ke 2010, transaksinya hingga 2 triliun rupiah. Cuan juga tertekan, transaksi di 1,6 triliun rupiah. Wi-Fi juga melemah, transaksi di 1,2 triliun rupiah. Dan Raja hari ini anjlok dalam, transaksi juga di 1 triliun rupiah, ditutup di 4840. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak. Cukup banyak pertanyaan yang masuk hari ini. Langsung saja kita ke Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Menanyakan saham Gosco Pak, GZCO. Hari ini fluktuatif, auto reject ke atas, karena menguat di atas 24%, kemudian secara intraday sempat melemah dalam ke 244. Dan kebetulan Pak Jason Yohan sudah profit nih Pak di 250. Target price selanjutnya di berapa Pak dengan penutupan 336 hari ini? Oke, untuk Gosco ya sebenarnya kalau dari saya, analisa dari saya, dia kalau kita pakai Fibonacci dia udah kena target pas banget di 336. Ya, tapi ya biasanya kalau misalnya dia masih auto reject ya, dia masih bisa naik ya kemungkinan ya ke area, mungkin ini yang paling tinggi adalah 420. Ini adalah area Fibonacci berikutnya ya, 420 ya. Tapi caution, ada warning ya. Kalau misalnya ini dia udah benar-benar di ujung ya, di ujung Fibonacci ya. Kalau misalnya besok merah, lebih baik take profit dulu. Oke. Posisi ya, sudah bagus. Masih berada di level berapa tadi Pak Yohan? Masih di 250. Hari ini sudah mengalami penguatan hingga ke level 336. Level intraday tertinggi ya Pak di penutupan di sesi kedua hari ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke saham SSIA Pak. Ada dua penanya, Ibu Ayu dari Jakarta. Untuk SSIA, Ibu Ayu sudah ambil posisi di 2165. Ya, nyangkut ini 5,97% di 1.800-an hari ini. Kemudian SSIA juga ditanyakan oleh Bapak Akbar Afan dari Kerinci Jambi, Sumatera, menanyakan tentang saham konstruksi nih, properti SSIA. Saya akan coba cek sudah ambil posisi atau belum. Ya, di 17.30 Pak, masih profit dan satu nyangkut ini untuk SSIA. Analisis dan rekomendasinya, Pak Danika. Oke, untuk SSIA ini sebenarnya dia posisinya apa ya? Trennya adalah masih downtrend ya, belum ada konfirmasi dia mau uptrend. Ya, tapi hari ini dia tadi turun dan ternyata rejection di area support 1.800 ya. Sebenarnya kalau bisa break even apa enggak sih Ibu tadi ya? Ya sebenarnya bisa aja ya, dia mau naik ke area resistennya di 2.310. Tapi kalau misalnya mau masuk ke saham ini, lebih baik nunggu dia breakout dulu tadi resistennya 2.310 ya. Baru nanti at least lebih nyaman, lebih ngerasa nyaman, dia nggak downtrend dulu. Dia at least sideways atau dia mau naik ya. Jadi wait and see. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, CBRE Pak. Hari ini melemah cukup dalam 14% di 1065. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak di tengah tekanan dalam hari ini? Untuk CBR ini kayaknya dia masih mau
turun ya. Area idealnya sih mungkin ya, saya cek dulu, saya tarik garis. Fibonacci 0,16-nya 618-nya sorry adalah di area 980-an. Dan di situ juga dia ada nyusul si moving average 21 dan 34 ya. Jadi mungkin nunggu dia turun sekali lagi itu baru lebih menarik untuk CBRI. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham harta. Masih nyangkut di 14.15. Hari ini walaupun naik signifikan di 13.65, ada potensi ke 14.50 tidak Pak? Untuk HRTA ini sebenarnya dia udah kena dua target sih. Yang pertama tadi target Fibonacci adalah di 1190, lalu target keduanya adalah di 1420 ya. Jadi 1420 ini dia kayaknya masih ini titik tertinggi ya. Kalau mungkin besok bisa aja ke 1450 ya, tapi cenderungnya dia mau ini dulu koreksi dulu sih kayaknya ya. Baik. Untuk HRT. Jadi kalau mau buy, mau masuk lebih banyak lagi nanti nunggu dia turun lagi. Oke, kita beralih ke saham lainnya Pak. Ada Toba, hari ini melemah di 8,21%, 12.30. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ingin masuk di tengah pelemahan dalam hari ini. Direkomendasikan tidak pada nikah? Toba dia lagi ada di ini ya, lagi ada di trend line, direkomendasikan, tapi nunggu dia ada konfirmasi dulu, nunggu ada candle hijau atau nunggu dia nanti ada candle hammer atau pattern yang lainnya seperti itu ya. Dan wait and see dulu, perhatikan benar-benar, Toba ini masih menarik. Baik. Selanjutnya Bapak Edi dari Jakarta, kali ini dari perbankan Big Cap Pak, menanyakan BBRI sudah adakah sinyal akan naik support dan resistennya pada nikah? Untuk BBRI masih belum ada sinyal naik ya, dia baru breakdown lumayan kenceng di support kuatnya itu di 3650 tadi. Jadi itu sekarang jadi resistance. Untuk support kuat berikutnya adalah mungkin di level 3450 ya. Jadi mungkin OTW ke situ dulu ya, 3450. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pada Nika ada Aini. Terima kasih sudah bergabung, menanyakan emiten semen nih Pak, SMGR. Update di penutupan sesi kedua hari ini melemah 2,76 di 2470. Sudah direkomendasikan masuk level ideal untuk entry SMGR. SMGR ini kemarin sebenarnya dia baru breakdown si trend line uptrendnya sih. Jadi kemungkinan dan dia sekarang volumenya juga lagi naik ya, merah dengan volume yang besar. Wait and see sampai level 2390 2390 2400 area situ ya. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas itu, ini baru oke. SMGR. Ya, ternyata BBRI juga ditanyakan oleh Bapak Andri di Cimahi. Pertanyaan juga sama. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Robert dari Maluku, BMRI Pak, nyangkut di 4587. Masih bisa di hold tidak? Support mungkin yang bisa diwaspadai. 4587 ya, lumayan jauh ya. Support berikutnya sebenarnya yang kuatnya itu lagi ada jauh di bawah di 4.000-an ya. Jadi kalau saran saya sih bisa di ini aja nanti kalau misalnya dia mantul di area 4.000 lalu dia ada rebound, nah manfaatkan reboundnya itu untuk at least cut loss dengan ini ya, dengan bisa meminimalisir loss di situ ya. Tapi overall BMRI ini lagi mau downtrend, jadi lebih baik jangan di average down. Oke, kita ke Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, masih dari perbankan Big Cap Pak, dan Ika BBCA nyangkut cukup jauh Pak di 8.625. Akankah bisa di tahun ini all time high kembali, kemudian support dan resisten untuk 1 bulan ke depan? Untuk BBCA sulit ya untuk all time high lagi ya, karena dia juga sama kayak BMRI, dia baru breakdown supportnya. Dia tadi mau naik mau menguji si resistance ini di 7.300 ya, tapi ternyata gagal dan dia berada di bawah resistance tersebut ya. Jadi kita asumsikan sedang downtrend dengan support berikutnya ada di level 7.000. Baik. Kita ke Bandung kembali Pak, ada Bapak Bukik menanyakan saham farmasi KAF hari ini melesat di 10,62 di 625. Berapa resisten selanjutnya untuk KAF?
KEF resistance ya. Dia sebenarnya sekarang ini dia baru menguji resistennya di 670 ya, dan dia ada rejection di sini. Kalau dia bisa breakout dari itu adalah 760 berikutnya. Baik. Dan kalau misalnya dia gagal, si support berikutnya ada di level 590, dan hati-hati di bawah juga ada gap ya di 565, dan itu juga dia mendekati support di 570. Baik. Kita ke saham selanjutnya Pak, menanyakan saham uang, UANG. Ya, mau entry di posisi berapa? Sudah ARB berhari-hari. Apakah direkomendasikan Pak dengan auto reject bawah beberapa kali untuk uang? Uang ini dia, kalau saya pribadi sih nggak akan masuk karena dia nggak begitu liquid ya. Betul. Tapi kalau misalnya benar-benar mau masuk, ini sebenarnya oke, kita lihat besok apakah dia bisa melewati high hari ini, yaitu kira-kira di atas 3680 bisa apa enggak. Kalau misalnya besok hijau, dia breakout 3680, itu baru menarik ya, karena sekarang dia juga udah ada di Fibonacci 0,618-nya. Oke, baru saja masuk untuk bull Pak, BULL, Buana Lintas Lautan Tbk. Hari ini melesat di 12%. Analisis dan rekomendasinya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Oke, bull ini dia mau breakout resistance, tapi masih gagal ya tadi ya. Menarik kalau misalnya dia bisa besok nyoba lagi nembus 222 ya. Kalau dia bisa tembus di atas itu baru oke untuk di buy, dengan resistance berikutnya ada di level 238. Lalu berikutnya di atas itu ada di level 254. Baik, penutupan hari ini 218 melesat di 12,95%. Dan pembahasan bull tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Baik, thank you Pak Dave. Baik, terima kasih. Ada Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.